Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai detik ini senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, baik kenikmatan kesehatan yang ada dalam diri kita maupun kenikmatan iman yang ada dalam jiwa dan rohani kita. Tentu saja dalam berbagai kenikmatan yang kita dapatkan, kita berusaha untuk memanfaatkan dan memaksimalkan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan memanfaatkan waktu yang diberikan kepada kita sehingga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang rugi sebagaimana yang dicantumkan dalam surat Al-Asri. Sesungguhnya demi waktu dan manusia itu berada dalam kerugian. Maka kita sebagai umat Islam yang senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, maka kita memanfaatkan waktu, umur, dan kesempatan itu untuk menuliskan catatan-catatan amal soleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha itu kita kembangkan dan kita manfaatkan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Dan sekarang kajian kita sudah sampai ke surat Al-Maidah ayat ke-23, yang dimana masih satu paket dengan ayat sebelumnya terkait dengan kenikmatan dan pembangkangan Bani Israel terhadap Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, di mana ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghibur, sebagai penjelasan, sebagai penentu bahwasanya Bani Israel itu jangankan kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul mereka pun Nabi Musa itu mereka membangkang. Maka kita sama-sama membaca ayat ini sebelum kita mengkaji bersama yang bersumber rujukan utama kita yaitu tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallah. An'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab. An'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha
Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Yatihuna fil ard. Yatihuna fil ard. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Qala rajulani. Berkatalah dua orang. Minal ladzina yakhafuna. Di antara orang-orang yang takut. An'amallahu alaihima. Yang Allah beri nikmat untuk keduanya. Udkhulu. Serbulah oleh kalian. Alaihim. Atas mereka. Al-baba. Lewat gerbang itu. Fa'idza. Maka apabila. Dakhaltumuhu. Kalian menyerbu lewat pintu itu. Fa'innakum. Maka sesungguhnya kalian. Ghalibun. Akan menang. Wa 'alallahi. Dan hanya kepada Allah. Fatawakkalu. Hendaklah kalian bertawakal. In kuntum mu'minina. Jika kalian beriman. Qalu. Mereka mengatakan. Ya Musa. Hai Musa. Inna. Sesungguhnya kami. Lan nadkhulaha. Tidak akan memasukinya. Abadan. Selamanya. Madamu. Selagi mereka berada. Fiha. Di dalamnya. Fadhhab. Maka pergilah. Anta. Kamu. Wa rabbuka. Dan Rob kamu. Faqatila. Dan berperanglah kalian berdua. Inna. Sesungguhnya kami. Hahuna. Di sini saja. Qaidun. Duduk-duduk. Qala. Musa berkata. Rabbi. Ya Robku. Inni. Sesungguhnya aku. La amliku. Tidak kuasa. Illa nafsi. Kecuali diriku. Wa akhi. Dan saudaraku. Fafruq. Maka pisahkanlah. Bainana. Antara kami. Wa bainal qaumil fasiqin.
dan antara orang-orang yang fasik. Qala Allah berfirman, fa innaha maka sesungguhnya kota itu muharramatun diharamkan alaihim atas mereka arba'ina sanatan selama 40 tahun yatihuna mereka kebingungan fil ardi di tanah itu fala ta'sa maka janganlah kamu bersedih hati alal qaumil fasikin terhadap orang-orang fasik. Nah, Ibu Bapak, setelah ayat kemarin berbicara tentang ayat yang kemarin berbicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel, Allah mendokumentasikan atau mengabadikan perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, menyebutkan, mengingatkan Bani Israel terhadap 3 kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Yang pertama yaitu diutusnya para nabi dari golongan mereka. Yang kedua adalah Allah membebaskan mereka dari perbudakan, atau Allah menjadikan mereka sebagai orang yang merdeka. Yang ketiga yaitu diberikan kepada mereka sesuatu yang belum pernah diberikan kepada umat yang lain pada masa mereka, di antaranya lautan dibelah dan terbebasnya dari Fir'aun. Maka ayat ini berbicara tentang pembangkangan mereka yang diulang, karena kemarin juga ada pembangkangan mereka ketika Nabi Musa memerintahkan dari Allah untuk mereka untuk memasuki kota itu, maka mereka menolak. Inna fiha, di dalamnya jabbarina, terdapat kaum yang gagah perkasa. Nah, kemudian di sini Nabi Musa alaihissalam pada waktu membahas tentang Al-Maidah ayat 12 yang Allah mengangkat 12 nakiban, artinya 12 pemimpin, 12 mata-mata perwakilan dari 12 suku dari Bani Israel untuk spionase atau memata-matai kota Al-Muqaddasah yang akan direbut atau yang akan dimasuki. Maka ketika dimasuki, dijumpai, ternyata terdapat kaum yang memang gagah perkasa dan memiliki badan yang luar biasa besarnya. Maka awalnya Nabi Musa alaihissalam berpesan kepada 12 orang itu agar jangan membocorkan kepada kaum mereka, dikhawatirkan menjadi ciut, menjadi lemah. Namun di antara 12 itu 10 orang itu berkhianat, melanggar, malah membocorkan. Maka Bani Israel enggan memasuki kota itu selain 2 orang. Maka di sini qala rajulani, berkatalah 2 orang, minal ladzina yakhafuna, di antara orang-orang yang takut, maksudnya takut kepada ancaman Allah, takut kepada siksa Allah apabila melanggar atas perintah Allah. Itu sifat yang pertama. 2 orang ini, yang pertama sifatnya mereka takut kepada Allah, artinya taat kepada Allah. Sifat yang kedua, an'amallahu alaihima, Allah memberikan nikmat kepada keduanya. Nah, jadi ini 2 sifat. Pertama, sifat mereka itu takut kepada Allah, taat kepada Allah. Yang kedua, mereka berdua telah diberi nikmat oleh Allah berupa keimanan, ketakwaan, dan juga ketaatan kepada Rasul mereka, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Apa yang 2 orang ini katakan? Nah, maka di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan di keterangan yang pertama mengenai bunyi qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim, berkatalah 2 orang dari orang-orang yang takut kepada Allah dan juga mereka telah diberi nikmat oleh Allah. Falamma nakala banu Israila anta atillahi wa mutaba'ati rasulillahi Musa alaihissalam,
harradahum rajulani lillahi alaihima nikmatun adimatun, yang artinya ketika kaum Bani Israel menolak, ya, lan nadkhulana, kami tidak akan memasukinya, menolak untuk taat kepada Allah dan menolak mengikuti Rasulnya yaitu Nabi Musa, mereka digerakkan oleh dua orang lelaki yang telah mendapat nikmat yang besar dari Allah, ya. Wahuma miman yakhafu amrullahi wa yahsya iqabahu, keduanya termasuk orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan takut terhadap siksaannya. Ibu, bapak takut kepada Allah? Takut apanya? Nah, takut siksanya, takut ancamannya. Takut kepada Allah bukan takut mendekati Allah kejam atau seperti apa, tapi takut akan ancaman dan siksaannya, ya. Nah, kemudian di keterangan yang kedua, siapa dua orang ini? Mungkin banyak yang penasaran. Warok wakoro abaduhum. Nah, sementara sebagian, ya, ulama qiraah membaca mah qala rajulani minal ladina yukhafuna. Jadi kan pamit nembe kurang dibaca yakhafuna, sedangkan sebagian ada yang membaca yukhafuna. Dan dua orang di antara orang-orang yang ditakuti. Nah, berarti mereka itu ditakuti dalam artian berpengaruh terhadap kalangan mereka, ya. Jadi yukhafuna, mereka ditakuti. Kalau yakhafuna, mereka yang takut kepada Allah. Tapi kalau dibaca yukhafuna, berarti mereka ditakuti, ya. Nah, ditakuti, ya, atau memiliki pengaruh. Maksudnya mimman lahum muhabatun wa maudiun minan nas, yakni sebagian dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang besar dan kedudukan di kalangan mereka, yaitu Bani Israel. Wa yuqalu, dan dikatakan bahwasanya mereka itu adalah muridnya Nabi Musa alaihissalam ketika menyertai Nabi Musa mencari Nabi Khidir, yaitu Yusha bin Nun, ya. Yusha bin Nun. Kalau dalam kitab Bibelnya itu disebut Hosea, ya, Nabi Hosea, ya. Kalau di Arabnya Yusha bin Nun dan Kalib ibnu Yufana, ya. Nah, ini dua orang tadi, kata siapa Ustaz? Qala ibnu Abbas, ya. Kata Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, wa Mujahidun, dan Mujahid, seorang tabi'in Mujahid, wa Ikrimatu Ikrimah, wa Atiyatu Atiyah, wa Sudi wa Robi Ibnu Anas, wa ghairu wahidin minas salafi wal kholaf rahimahullahu. Jadi banyak para ulama yang menerangkan bahwasanya kedua orang ini adalah Yusha bin Nun dan Kalib ibnu Yufana, ya. Berarti dua orang yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Qala, mereka berdua mengatakan udkhulu. Nah, masuklah, artinya serbulah, alaihimul baba, oleh kalian terhadap mereka penghuni kota itu lewat pintu gerbang itu. Fa idza dakhaltumuhu. Nah, ibu bapak, di sini ada kata fa idza, apabila, maka ada kemungkinan sesuatu yang pasti. Sedangkan in, jika, berarti belum pasti, ya. Fa idza dakhaltumuhu, apabila kalian menyerbu kota itu, memasuki kota itu, fa innakum, maka sesungguhnya kalian golibun, termasuk orang-orang yang menang. Tuh, ini janji Allah berarti lewat mereka. Berarti mereka itu ternyata lebih percaya kepada akal mereka daripada wahyu mukjizat Nabi Musa, ya. Buktinya mereka menolak Nabi Musa, padahal jelas-jelas mereka menyaksikan ketika laut dibelah, ya, ketika laut terbelah oleh mereka. Tapi lagi-lagi akal, dah itu mah bangsana gede-gede, terus banyak pasukannya, kita mah sedikitan. Nah, berarti kan akal mereka. Padahal pada hakikatnya yang namanya ketaatan itu, ya, terkadang tidak dibarengi dengan akal, ya. Salat, ya, seperti kenapa harus sujud, kenapa harus ruku, ya memang Rasul mencontohkan, ya.
Tidak ada alasan. Kecuali kalau ada rukhsah, ada halangan, maka boleh melaksanakan yang lain ya. Sedangkan harus sujud, ruku, kenapa saum itu sudah menjadi ketaatan ya. Kenapa babi diharamkan? Ya karena sudah ketentuan Allah. Adapun hikmahnya, baru kan banyak ya Bu ya beredar di WA kan gitu ya. Manfaat puasa ini itu mungkin disebut dengan hikmah, tapi tidak selalu seperti itu ya. Manfaat puasa nanti sehat. Nanti kan ada juga orang yang puasa sakit ya. Yang salah itu bukan puasanya gitu kan, karena memang orangnya sudah jadi ketentuan dia sakit. Nah, di sini dakhaltumuhu, kalian memasukinya lewat pintu itu, fa innakum ghalibun, maka kalian akan menang. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah fatawakkalu, kalian bertawakal ya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Mata tawakkaltum 'alallahi. Nah, di sini mata ya. Kalau mata berarti mati ya. Kalau mata artinya kapan ya. Mata tawakaltum ya, jika kalian atau kapanpun kalian bertawakal Allahi kepada Allah, wattaba'tum amrohu, dan kalian mengikuti perintahnya, wa wafaqtum rasulahu, dan kalian mendukung rasulnya, nasarakumullahu ala adaikum, niscaya Allah akan menolong kalian terhadap musuh-musuh kalian. Wa ayyadakum, dan dia yaitu Allah akan mendukung kalian, wa dhafarakum bihim, dan akan memenangkan kalian atas musuh-musuh kalian. Wa dakhaltumul baldata, jika kalian masuk ke negeri itu, allati katabahallahu lakum, yang telah ditetapkan oleh Allah buat kalian. Sebagaimana yang dijelaskan kemarin, ditetapkan kalian, kalau bahasa developer mah hak guna pakai ya, bukan hak guna milik ya, tapi hak guna pakai. Ciga ya, seperti seperti Mekah. Khusus orang Arab tuh Bu? Tidak, tapi kebetulan orang Arab di sana, maka yang mengurus segala suatu fasilitas adalah orang Arab. Pada hakikatnya maka untuk semua orang. Sama Palestina juga, Baitul Maqdis juga, untuk semua orang-orang yang beriman ya. Jadi masuk ditetapkannya itu, ditetapkan mereka dapat memasukinya setelah mereka diusir, diperbudak oleh Fir'aun di negeri Mesir. Karena negeri Mesir bukan negeri mereka pada hakikatnya. Nah, itu disebut dengan ditetapkan untuk kalian ya. Dan juga syarat ditetapkan oleh kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Buktinya mereka tidak beriman, tidak taat, maka tidak berlaku kataballahu lakum. Tidak berlaku ditetapkan kota ini untuk kalian. Dan kalian tidak beriman. Kan syaratnya kalian ditetapkan kota ini untuk kalian karena kalian beriman ya. Nah itu ya. Palam yanfa dzaka fihim syai'an, tetapi usulan dua orang ini, janji yang dikeluarkan oleh dua orang ini, meskipun kedua orang ini berpengaruh, tetapi tidak mengubah ya kejumudan mereka, tidak mengubah sifat pembangkangan mereka, tidak mengubah ya kemalasan mereka gitu kan, sebab sering ditolong gitu kan, sering diberi gitu kan. Jadi kan ini mentalnya gitu kan, ingin diberi gitu kan, apa-apa ingin diberi ya. Qalu, nah ini sifat pembangkangan yang sangat memalukan bagi mereka, yang sangatnya kasebelum gitu kan. Qalu, mereka mengatakan, ya Musa, wahai Musa, tuh ya, bukan ya Rasulullah gitu kan. Ya Musa, wahai Musa, inna, sesungguhnya kami, lan nadkhulaha, lan tidak akan. Nah ya, lan itu tidak akan, walan tardo, tidak akan ridho. Nah ini lan, tidak akan, nadkhulaha, kami memasuki kota itu, abadan, selamanya. Ditaukid lagi, udah menggunakan kata lan, tidak akan, digunakan juga kata abadan, selamanya.
Madamu selagi mereka penduduk Amalikoh ini, kaum Amalikoh dari bangsa Kanaan, fiha di dalam kota itu. Padhab, nah ini nih ya, kenurus tunjungan mereka ya, apa tuh ya? Padhab, pergilah anta kamu wa robbuka dan robmu, tuh nyebut lagi robmu. Tidak mengakui sebagai Allah, tidak mengakui sebagai Tuhan mereka, tidak mengakui sebagai Rob mereka ya. Nah ini kan sungguh luar biasa pembangkangan mereka. Kafir bukan seperti ini, kafir ya. Robmu, Rob kalian, pakotila dan berperanglah kamu berdua. Udah mah kafir kan. Jadi berperang, jadi seolah-olah kalau itu berperang gitu ya, bisa pindah tempat dan yang lainnya. Pakotila berperanglah kalian berdua. Inna sesungguhnya kami hahuna di sini qaidun. Qaid duduk ya. Qaid. Nah, di kita mah bahasa Sunda qaid itu mati ya. Nah, itu bahasanya qaid kata qada ya. Qaidun, qaid ya. Kami qaid ya, kami duduk. Wahada ini merupakan nukulun minhum anil jihadi, sikap pembangkangan mereka yang tidak mau berjihad, tidak mau bersungguh-sungguh untuk memasuki kota itu, untuk memasuki kota yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, di mana mereka akan memelihara ya negeri itu. Wa mukhalafatun li rasulihim, dan mereka menentang rasul mereka Nabi Musa. Wa takhallupun, dan mereka menolak an muqatalatil a'da'i, berperang dengan musuh mereka. Maka ini kepada Nabi Muhammad kan turunkan, tuh lihat Muhammad, jangankan kamu ya sebagai rasul dari kalangan Arab, rasul dari kalangan mereka sendiri pun mereka membangkangnya. Mereka mengakui sebagai pengikut Nabi Musa, tapi lihat ya, mereka membangkang terhadap perintah Allah lewat Rasulnya. Wa yuqalu, dan disebutkan, innahum sesungguhnya mereka lama naqulu alal jihadi wa azamu alal insirafi wa ruju'i ila biladihim. Jadi mereka setelah menolak berjihad dan mereka bertekad untuk kembali ke negeri Mesir. Wih dewe ka Mesir lah, wios jadi budak oge teu kan. Jadi ini kan malasnya mereka gitu kan, kieu-kieu teuing mah wih dewe ka Mesir, lebih baik jadi budak deui. Sajada Musa wa Haruna alaihi masalam, ketika mereka mengatakan itu, berniat itu, maka Nabi Musa dan Harun bersujud. Sujud kepada siapa? Kepada Allah, kepada mereka, kepada Allah. Saking tidak disiplinnya mereka gitu ya, saking bedegulnya mereka gitu kan. Jadi ya, kudamun malain min bani Israila ya. Nah di depan para pembesar Bani Israel, idoman limahamu bihi wasyaqo Yusha ibnu Nun wa Kalib ibnu Yufina thiyabahuma, dan Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufina sampai merobek-robek baju mereka, saking ku gregetna maneh gitu kan ya, tinggal salengkah deui gitu kan. Allah sudah menjanjikan apalagi, bukti apalagi yang Allah belum turunkan ya. Sekuasa-kuasanya Fir'aun dengan kekuasaan Allah, oleh mata kalian saksikan sendiri Fir'aun itu binasa dan bala tentaranya, tapi kalian masih tetap saja membangkang. Bukti apalagi gitu kan, greget gitu kan. Payuqalu, dikatakan, innahum rojamuhuma, Bani Israel merajam Yusha dan Kalib. Wajaro amrun adimun wa hotorun jalilun, terjadilah suatu peristiwa yang sangat besar serta krisis yang parah ya, tapi tidak sampai meninggal ya. Itu menurut pendapat yang lain, karena Yusha bin Nun itu nanti yang akan menggantikan Nabi Musa dan merebut Baitul Maqdis ya. Nah, berbeda di sini Imam Ibnu Katsir menyajikan, mengetengahkan kondisi sahabat Rasulullah dibandingkan dengan mereka Bani Israel banyak sekali. Imam Ibnu Katsir mengetengahkan riwayat-riwayat hadis-hadis berkaitan dengan sikap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin satu yang saya cantumkan.
dari Musnad Imam Ahmad. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, istasyara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makhrajahu ila Badrin. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke Badar bermusyawarah, fa asyara alaihi Abu Bakrin, maka beliau meminta saran. Nah, di sini ada kata istasyara nabiyyu, berarti Nabi meminta saran. Kan ada kata is ya. Ghafaro mengampuni, istaghfaro meminta ampun, sako menyiram, istisqo meminta disiram. Ya, asyara ya bermusyawarah, istasyara meminta saran gitu ya. Fa asyara alaihi Abu Bakrin, maka sahabat Abu Bakar ya memberikan pendapatnya. Tsumash tasyaro Umaro, dan sahabat Umar pun memberikan pendapatnya. Fa asyara alaihi Umaru tsumma istasyarahum, maka Nabi ya meminta pendapat kepada sahabat lain. Hum, mereka itu pakola badul ansor, yaitu kepada kaum Ansor. Iyakum yuridu Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarul ansor. Maka sebagian Ansor berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan pendapat kalian wahai kaum Ansor. Tastashiruna ya Nabiyallah. Maka ada yang menjawab, apakah Anda meminta pendapat kami wahai Nabi Allah? Inna la naqulu laka kama qalat banu Israila li Musa alaihi salam idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaiduna. Kami tidak akan mengatakan kepada Anda sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, yaitu pergi kamu dan Rob kamu, berperanglah kalian berdua, sesungguhnya kami di sini hanya duduk-duduk saja. Walakin waladzi ba'atsaka bil haq, akan tetapi demi Anda ya, demi zat yang mengutus Anda dengan hak, laudorobta akbadaha, seandainya Anda membuang hati unta hingga ila barki, sampai barki, qala Ibnu Abi Adi ila barkil gimad, sampai barki gimad, niscaya kami mengikutimu. Jadi diibaratkan kalau Anda masuk ke liang biawak, kami mengikutinya. Ini banyak ibu bapak riwayat-riwayat menyebutkan ya, dengan redaksi ada yang sama dan berbeda, sampai menyebutkan kami akan ikut berperang dengan Anda, di samping Anda, di kiri Anda, di depan Anda, di belakang Anda. Ini membuktikan bahwasanya perbedaan antara Bani Israel dan sahabat Rasulullah ya. Nah, ini bisa menjadi perbandingan ya, dan menjadi penghibur Nabi Muhammad. Sahabat-sahabatmu mah gitu kan setia kepada kamu. Jadi istilahnya mah Nabi Muhammad SAW juga sama gitu Ibu Bapak ya. Istilahnya mah berkeluh gitu, merasa gundah ya atas pembangkangan Bani Israel. Maka ini salah satunya tuh lihat ya, Nabi Musa gitu kan. Nabi Musa berat ujiannya oleh umatnya sendirinya pun gitu kan, tidak diata-ati ya. Nah, sedangkan menurut riwayat yang lain yang bersumber dari kota data, bahwasanya ketika terjadi ya Hudaybiyah, di mana para sahabat ya dihalang-halangi oleh kaum musyrik untuk melaksanakan ibadah haji ya, maka Rasulullah bersabda, aku akan pergi membawa hewan kurban, maka sembelihlah di Baitullah, jadi akan tetap masuk. Maka Miqdad ibnul Aswad berkata, ingatlah, demi Allah kami tidak akan seperti golongan orang-orang Bani Israel ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua, niscaya kami di sini duduk-duduk saja. Tetapi kami mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah, sesungguhnya kami akan ikut berperang denganmu. Ya, jadi ibu bapak, yang berkata tadi ketika perang Badar adalah Al-Miqdad ibnu Aswad ya. Nah, maka apakah perkataan ini diulang-ulang ya? Maka di sini Imam Ibnu Katsir memberikan catatannya, wahada, hal ini ingkana mahfudon,
jika terjadi yaumal Hudaybiyah pada hari Hudaybiyah, payuh tamalu anahu karroro hadhil muqolata yauma idin kama qolahu yaumal badrin. Jadi Miqdad mengulangi kembali ya ketegasannya, keyakinannya, ketaatannya ketika terjadi di Hudaybiyah. Jadi kami pun akan sama ketika perang Badar, akan mengikuti Anda. Nah gitu. Isa Pak? Hasan. 3 menit lagi. Ya. Nah, kemudian itulah yang menjadi pembanding perbeda ya. Maka ayat ini itu bukan semata-mata menceritakan kejelekan Bani Israil saja, tapi ada maksud ya, asbabul nuzul atau sebab turunnya ayat ini juga kan itu pelajarannya untuk menghibur Nabi, menceritakan Nabi dan kita juga ya. Bukan berarti kita menjelek-jelekan Bani Israil, tetapi kita jangan sampai seperti Bani Israil, yaitu tidak taat ya dan membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Memang tidak ada seperti Bani Israil ya, tidak ada seperti Bani Israil yang menolak kepada Nabi Muhammad, menolak ajaran Al-Quran, tapi dengan tidak mengikuti ayat-ayat Al-Quran, dengan tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka itu pun termasuk kepada orang yang membangkang ya. Mungkin kita lanjutkan setelah Isya. Kita lanjutkan Ibu Bapak kepada ayat berikutnya. Wa qauluhu, dan firmannya, qala rabbi. Nah ini yang qala, yang berkata, yang berdoa adalah Nabi Musa alaihissalam setelah mendengar pembangkangan kaumnya atas perintah Allah. Rabbi, ya Robku, inni, sesungguhnya aku, la amliku, tidak menguasai, illa nafsi, kecuali diriku, wa akhi, dan saudaraku. Artinya umatku ya tidak dapat aku kuasai dalam artian diatur gitu ya. Tidak bisa diatur kecuali diriku dan saudaraku. Fafruq, maka pisahkanlah bainana, antara kami, wa bainal qaumil fasikin, dengan orang-orang yang fasik ya. Orang-orang fasik itu artinya dia tahu, dia meyakini, dia sadar, tetapi dengan sengaja ia melanggarnya, ia membangkangnya. Disebut dengan orang fasik ya. Tahu bahwasanya khamar itu haram, tapi tetap gitu kan diminum. Itu termasuk orang-orang yang fasik. Yakni lama nakala banu Israila anil kitali godiba alaihi Musa alaihissalam. Ketika ya kaum Bani Israil tidak mau berperang, godiba, maka marah terhadap mereka Nabi Musa alaihissalam. Wa qala da'iyan alaihim, dan beliau berdoa ya seperti tadi, ya Robku, sesungguhnya aku tidak kuasa kecuali atas diriku dan juga saudaraku. Ae laisa ahadun yuti'uni minhum, tidak ada seorang pun dari mereka yang taat kepadaku. Payam tasilu amrallahi, lalu ya mereka tidak mau mengerjakan perintah Allah. Wa yujibu ila mada auta ilaihi ila ana wa akhi Harun ya, dan memenuhi apa yang aku serukan kecuali hanya aku dan saudaraku Harun ya. Jadi hanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun saja gitu ya. Fafruq, maka pisahkanlah bainana, antara kami. Jadi disebutkan dua saudaraku, tapi mungkin bisa dengan keluarganya Nabi Musa dan juga keluarganya Nabi Harun gitu kan. Fafruq, maka pisahkanlah bainana, antara kami, wa bainal qaumil fasikin, dan juga orang-orang yang fasik. Qala al-Aufi an Ibni Abbas, al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yakni iqdi baini wa bainahum ya, berilah keputusan antara aku dan mereka ya. Jadi aku berlepas diri dari mereka ya, maksudnya dosa-dosa mereka ya, pembangkangan mereka ya, kemudian
kefasikan mereka itu urusan mereka gitu ya. Wa qadza qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas ya. Wa qadza qala Ad-Dhahhak berkata ikdi bainana wa bainahum, berilah keputusan antara kami dan mereka ya. Dan juga waftah bainana wa bainahum, pisahkanlah antara kami dengan mereka, absil bainana wa bainahum. Nah, kemudian Allah berfirman ya, mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qala berfirman, fa innaha, maka sesungguhnya tanah itu, muqaddasah itu, muharramatun, diharamkan ya. Ini isim maf'ul ya, diharamkan, alaihim, atas mereka. Siapa yang mengharamkannya? Allah. Selama arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Yatihuna, mereka kebingungan dalam pengembaraan fil ardi, di muka bumi, artinya di gurun itu yang hanya 9 farsah ya, ukuran 9 farsah. Jadi sebetulnya tidak luas-luas amat gitu kan ya. Tapi kenapa mereka kebingungan selama 40 tahun tidak bisa keluar dari gurun itu gitu ya. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, dan janganlah ya kamu ya bersedih atas orang fasik. Lama da'alahi Musa alaihissalam hina nakalu anil jihadi hakamallahu alaihim, maka Allah menghukum mereka bitahrimi dukhuliha, mengharamkan dengan diharamkannya memasuki kota itu ya, qadron muddata arba'ina sanah, selama 40 tahun. Faqa'u fitihi, akhirnya mereka berada atau terjebak fitih, di padang tih, maka disebut tih yatihuna. Yatihuna dari kata taha ya, yang artinya bingung, kebingungan. Ya, yasiruna daiman, mereka terus berputar-putar berjalan, la yahtaduna, tidak ada petunjuk lil khuruji minha, untuk keluar dari padang tih itu. Jadi padahal padang tih itu 9 farsah disebutkan ya dalam riwayat lain. Namun walaupun 9 farsah, mereka tetap tidak bisa keluar, terus-terusannya berjalan selama 40 tahun. Bayangkan ibu bapak, tanpa ada arah tujuan. Mau menetap tidak bisa, ada padang gurun, padang pasir ya. Yatihuna, terus-terusan. Jadi dalam riwayat ini dijelaskan mereka pergi ya pagi hari. Ketika sore hari mereka istirahat, ternyata istirahat di tempat pada pagi hari mereka berangkat gitu ya. Gini dididui gitu kan, terus seperti itu ya. Jadi itulah ya hukuman bagi mereka karena menyakiti Rasulnya dan tidak taat terhadap perintah Allah. Wapihi, dan di padang tih itu, kanats umurun ajibatun, terjadi banyak hal-hal yang ajaib ya. Wa khawariqu kathiratun, dan banyak mukjizat-mukjizat yang lain. Min tadlilihim bil gomami, yaitu mereka selalu dinaungi oleh awan. Tuh tetap ya Allah itu nyaah kepada mereka meskipun mereka membangkang kepada Allah. Ketika perjalanan siang hari mereka dinaungi oleh awan, tidak kepanasan ya. Kemudian ya dinang aman wa inzalil manni wasalwa alaihim, dan diturunkan kepada mereka mana dan salwa, makanan surga tuh. Mereka tidak perlu bekerja, mereka tidak perlu menanam, mereka tidak perlu menyiram, mereka tidak perlu memanen, tinggal makan saja ya. Itulah ya kasih sayang Allah kepada mereka, tapi tetap saja gitu kan sifat pembangkangan mereka. Wa min ikhrajil ma'il jari min sohrotin soma'a tuhmalu ma'ahum ala dabah, dan ya keluarnya air dari benda mati ya, yaitu sebuah batu yang mereka bawa di atas seekor hewan kendaraan ya.
Nah, faida dorobaha Musa bi asahu panfajarat min dzalika al hajari isnata asyarata ainan ya. Panfajarat min husnata asyarata ainan. Ketika Nabi memukul batu itu, maka memancarlah 12 mata air. Ya, kenapa 12? Karena jumlah kabilah mereka 12 ya. Tajri likuli syi'bin ainun ya, yang memancar mata air. Wa ghairu dzalika minal mu'jizatil lati ayyadallahu biha Musa bin Imran ya. Nah, itulah mukjizat-mukjizat lain yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dan Imran ya. Wa hunaka, dan di padang itu juga unzilatit Tauratu, diturunkannya kitab Taurat ya. Wa syuri'at lahumul ahkamu, dan disyariatkan kepada mereka berbagai hukum-hukum. Wa umilat kubbatul ahdi ya, dan dibuatkan kubah perjanjian yuqalu laha, disebutkan kubah itu kubbatuz zamani, kubah zaman, sebagai bentuk ya, bentuk diturunkannya ya ketetapan-ketetapan terhadap mereka, atau disebut dengan 10 commandment gitu ya. 10 ya ketetapan. Tsumma kanat, kemudian pada masa itulah wafatu Haruna alaihi salam, dan pada masa itulah, masa 40 tahun itulah wafatnya Nabi Harun. Para ulama mufassirin berbeda pendapat apakah Nabi Musa dengan Nabi Harun itu ikut dengan rombongan itu ya. Yang pasti tentu saja mungkin ikut, karena kan terjadi mukjizat-mukjizat itu. Tsumma ba'dahu bimuddati salasati sinina mata Musa al-kalimu, dan setelah selang 3 tahun dari wafatnya Nabi Harun alaihissalam, wafat pula Nabi Musa alaihi salam ya. Nah, Ibu, di dalam hadis Sahih Muslim itu ya, terjadi sesuatu yang memang secara akal masa kumaha gitu, tapi memang hadisnya sahih. Tatkala malaikat maut ya mendatangi Nabi Musa, maka malaikat maut itu ditampar oleh Nabi Musa ya, sampai disebutkan dicongkel matanya. Lalu kembali kepada Allah, sesungguhnya Anda mengutus saya kepada orang yang tidak mau mati. Lalu kata Allah setelah menyembuhkan malaikat itu, pergi lagi kepada Musa dan bilang ya untuk meletakkan telapak tangannya ke sebuah sapi atau ke sebuah lembu, lalu hitung ya bulu yang ditutupi oleh tangan atau telapak tangannya. Setiap helai bulu itu 1 tahun umurnya gitu kan. Jadi sepertinya sapi yang disentuh oleh Nabi Musa itu mungkin cawerang gitu ya, karena kan Nabi Musa umurnya sekitar 120 tahun gitu ya. Jadi 1 telapak tangan mungkin ya 120 helai mungkin ya. Mungkin nanti bisa dipraktekkan ya, ada sapi nanti ya tos gitu ya. Ya gitu Nabi Musa Bu. Jadi ditutup gitu teh. Jadi si bulu-bulu yang tertutup oleh telapak tangannya teh itulah umurnya gitu ya. Dan akhirnya kembali ya malaikat maut kepada Nabi Musa dan berkata, utusan Allah untuk mencabut nyawa, setiap bulu itulah umurmu, lantas apa setelah itu? Ya kematianmu. Maka Nabi Musa menjawab, maka sekaranglah waktunya, silahkan ya. Maka Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, jika aku ada di sana, sungguh akan aku tunjukkan kepada kalian, yaitu ya makam Nabi Musa di sisi jalan dekat Pasir Merah ya, atau di gundukan gunung ya. Itu silakan ibu bapak bisa nanti dicek ya di bab Al-Fadail, kitab Fadail min Fadail Musa ya, keutamaan Nabi Musa dalam kitab Sahih Muslim ya. Jadi ada Nabi Musa nyabok malaikat gitu ya, Nabi nyabok malaikat ya, mungkin itu bisa dikaji lagi Bu, di kajian secara detailnya Bu ya. Itulah tentang kronologi wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa aqamallahu fihim Yusha ibn Nun. Kemudian Allah mengangkat muridnya yang 2 orang tadi, Yusha bin Nun, nabiyan sebagai nabi, khalifatan sebagai pemimpin, pengganti an Musa bin Imran dari Musa ibnu Ron. Wa mata aktsara bani Israila hunaka, dan banyak
orang-orang yang membangkang tadi itu meninggal. Hunaka di sana selama 40 tahun itu fitil kalmudati wa yuqalu, dan dikatakan innahu lam yabqa minhum ahadun siwa Yusha wa Kalib, tidak ada yang tersisa ya orang-orang generasi yang membangkang tadi selain Yusha dan Kalib, sedangkan anak cucunya itu masih ada. Jadi yang hidupnya anak cucunya, sedangkan orang-orang yang membangkang tadi sudah meninggal gitu ya. Maka Yusha bin Nun setelah diangkat oleh Allah sebagai nabi, maka diperintahkan oleh Allah untuk menyerbu kota yang dahulu tidak mau dimasuki nenek moyang mereka. Dan jelas itu terjadi dalam riwayat lain pada hari Jumat. Pada hari Jumat ya, menyerbu kota itu. Dan pada waktu sudah sore hari, maka di sana Yusha bin Nun berdoa ya, malah berkata kepada matahari, sesungguhnya engkau diperintahkan, aku juga diperintahkan. Maksudnya matahari jangan dulu terbenam, ya Allah jangan dulu terbenamkan matahari. Kenapa? Karena kalau sampai matahari terbenam, maka masuk hari Sabtu. Kalau hari Sabtu berarti hari yang disucikan bagi orang Yahudi, tidak boleh berperang. Maka tos tanggung tong waka gitu ya. Dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya Allah pernah menahan matahari gitu ya untuk Yusha bin Nun ya, supaya kaumnya bisa memasuki kota itu, merebut kota itu. Dan benar dalam surat Al-Baqarah ayat 58 kan, Padkhulul baba sujada, masuklah kalian ke pintu itu dalam keadaan sujud. Kalau sudah melantai sujud kan, di kita juga sama ibu ya, umat muslim, pemain bola profesional kalau sudah gol teh kan pasti sujud ya. Jadi kalau sudah mendapatkan kemenangan teh sujud gitu kan, mendapat kabar gembira sujud gitu. Sama sujud ya. Wa qulu hittatun, dan katakanlah hittoh ya, artinya ampunilah kami ya Allah, bebaskanlah kami dari kesan kami. Nagfir lakum, niscaya kami akan mengampuni kalian. Tapi lagi-lagi mereka melanggar dalam ayat itu kan, mereka merubah ya perintah itu dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Artinya mereka disuruh ketika merebut kota itu, masuk ke kota itu dalam keadaan sujud, ini malah mengadah ya, dengan bertumpu kepada pantat yang ngesot gitu ya. Jadi kebalikan sujud Bu ya. Jadi seperti ini gitu ya, malah tangga gitu kan. Gitu. Sebagai bentuk pembangkangan. Harusnya mengatakan hittotun, hitto, artinya ampunilah kami, mereka mengatakan habban fisyari, artinya gandum ya, gandum. Jadi dirubah gitu perkataannya. Lagi-lagi itulah pembangkangan mereka. Ternyata anak cucunya pun sama gitu ya. Sama anak cucunya pun seperti nenek moyang mereka. Nah, maka wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman kepada Nabi Musa ketika tadi diharamkan kepada mereka, fala ta'sa, janganlah kamu bersedih hati alal qaumil fasikin, terhadap orang-orang yang fasik itu, tasliyatan li Musa, untuk menghibur Nabi Musa alaihissalam, anhum, dari mereka. La tata'assaf wa la tahzan, janganlah kamu sesali dan janganlah kamu bersedih atas mereka. Pamahma hakam ta'alaihim, tentang apa yang telah engkau putuskan atas mereka. Fa innahum yastahikuna dzalika, karena sesungguhnya mereka berhak untuk mendapatkan hukuman itu. Jadi tetap Nabi Musa juga menyayangi mereka, sebagaimana Rasulullah sekaratul maut, ummati ummati ummati. Nah, maka ibu bapak sekalian, ayat-ayat yang tadi mengandung yang pertama kisah ya, kekelaman dan tindakan yang memalukan untuk mereka karena mereka membangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Rasul yang mereka bangga-banggakan saja mereka hianati, tidak diperdulikan oleh mereka. Yang kedua, ketidakdisiplinan mereka ya terhadap Allah dan juga utusannya, meskipun mereka diberikan karunia yang luar biasa. Jadi tingkat ketaatan itu bukan dari kenikmatan yang didapatkan, tapi dari niat dan juga hati yang bergejolak. Maksudnya hati yang kuat ya. Mun misalkan gaduh mobil mah bakal rajin ngaji.
can tantu gitu ya. Lamun misalkan aya motor mah gitu kan bakal rajin ngaji, can tantu gitu ya. Jadi bukan itu ukurannya. Yang ketiga, bukti kelemahan jiwa dan kesabaran mereka. Lemah mereka itu ya. Walaupun mereka lebih kuat dari umat Nabi Muhammad, tapi mereka tetap saja lemah, ciut ya. Dan mereka termasuk golongan yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, al-maghdubi alaihim. Tetapi mereka tidak malu, tidak tahu diri, marah mengaku kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Maka diturunkan ayat ini. Apakah pantas disebut kekasih Allah orang yang membangkang terhadap Rasulnya? Ya. Kemudian menghibur Nabi Muhammad atas penolakan dan pembangkangan terhadap risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Nenek moyang mereka seperti itu, sama mereka juga gitu ya. Apalagi kamu Muhammad bukan golongan mereka. Dan yang keenam adalah pelajaran untuk umat Nabi Muhammad bahwa ketetapan dan perintah Allah agar tidak dilanggar hanya karena melihat perbandingan akal. Jadi ketaatan itu terkadang tidak berbarengi dengan akal. Salat, saum, ya tidak mesti harus dengan logika ya. Gimana harus salat, gimana harus saum gitu. Kenapa kita harus salat, kenapa kita harus saum ya. Kayak kita mah taat saja, patuh ya, dan taat kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari kitab-kitabnya. Itu ibu bapak sekalian terkait dengan penjelasan yang disajikan oleh Ibnu Katsir kepada kita. Mudah-mudahan menjadi hikmah untuk kita semua. Dan lagi-lagi bukan untuk membenci Bani Israil, tapi kita juga mudah-mudahan tidak seperti itu gitu ya. LGBT tidak boleh, ayawe nu ngabela. Berarti kan itu termasuk pembangkangan. Jelas-jelas nggak boleh, tapi ada yang membela, malahan kaum muslimin sendiri ya. Itu kan berarti termasuk kepada ini ya, pengingkaran terhadap perintah Allah, pengingkaran terhadap larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.